Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Dr. Juniarti Aka. Beberapa minggu ini saya memang um, agak vakum gitu ya, karena berbagai kesibukan yang lain. Nah, hari ini saya ingin membahas mengenai backdoor listing ala Agung Sedayu Group. Agung Sedayu adalah pemilik berbagai proyek properti kelas atas yang banyak bertebaran di Jakarta. Situsnya mencatat sejumlah proyek-proyek prestisius, diantaranya Ancol Mansion, District 8, Fatmawati Center, Gold Coast Apartment and Office, kemudian Green Sedayu Apartment, lalu juga ada BGM Peak, Pantai Indah Kapuk, kemudian Ebonito, Golf Island, Grand Cibubur Country, Grand Galaxy City, Green Puri, Peak 2, kemudian ada Puri Mansion Residence hingga Sedayu City, Kelapa Gading, dan Senayan Golf Residence. Apa jadinya jika Agung Sedayu Group listing di Bursa Efek Indonesia melalui skema backdoor listing? Hal ini mulai 7 Oktober 2021 yang lalu ketika PT MAP melakukan akuisisi sebesar 80% dari saham PANI. Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan, Direktur PANI, Prilly BP Sutantio, menyatakan bahwa transaksi penjualan saham tersebut itu dilaksanakan pada 7 Oktober 2021. Sebenarnya PANI adalah produsen wadah dari logam berupa kaleng kemas dan core bisnisnya bukan berada di bidang properti. Tetapi memang seperti itulah strategi backdoor listing. Tidak terlalu penting core bisnis emiten yang sebelumnya, tetapi yang lebih penting adalah gerbong utama bisa memperoleh dana masyarakat secara bertahap dan dalam jumlah yang masif melalui right issue setelahnya. PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk dengan kode emiten PANI beralih kepemilikan yang mulanya dikendalikan para pendiri, kini telah dilego kepada PT Multi Arta Pratama. Ketika pemegang saham pengendali dan beberapa penjual lainnya melepas sebesar 80%, saham perseroan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp165 per lembar saham, sehingga total nilai transaksi penjualan saham tersebut adalah sebesar Rp54,12 miliar atau 80% dari total saham beredar sebanyak 410 juta saham. Harga pembelian tersebut itu tercatat lebih murah dari harga perdagangan terendah dalam 2 bulan berakhir, tercatat sepanjang 6 Agustus hingga 6 Oktober 2021. Satu hari sebelum transaksi terlaksana, harga penutupan terendah dalam saham PANI adalah berada di level Rp200 per lembar saham. Dan harga penutupan tertinggi berada di level tertinggi itu adalah sebesar Rp312 per lembar saham pada 21 September yang lalu. Nah, dengan demikian, pembelian Agung Sedayu Group itu di harga Rp165 per lembar, berarti lebih rendah atau lebih murah 17,5% dari harga terendah dalam 2 bulan terakhir sebelum transaksi itu dilaksanakan. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika investor besar itu bertransaksi di pasar negosiasi, maka mereka bisa mendapatkan harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Karena itu sekali lagi menunjukkan kekuatan dari investor-investor besar di mana mereka bisa mendapatkan harga lebih murah dari harga pasar melalui negosiasi. Jadi kelebihan dari backdoor listing itu adalah sifatnya yang bertahap. Jadi Agung Sedayu Group itu tidak harus memasukkan semua bisnisnya dalam bursa saham Indonesia atau di dalam bursa saham yang dia akan masuki. Hal ini bisa kita lihat dari langkah lanjutan setelah Multi Arta Pratama mengakuisisi 80% dari saham PANI pada 7 Oktober 2021 yang lalu. Langkah lanjutannya adalah pada 17 Februari 2022 yang lalu, PANI mengumumkan rencana akuisisi anak usaha Agung Sedayu Group, yaitu PT Bangun Kosambi Sukses atau BKS dan PT Mega Andalan Sukses atau MAS, senilai 6,49 triliun. Padahal ekuitas PANI pada
8 Februari 2022 itu hanya sebesar 41,89 miliar. Dari mana PANI mendapatkan dapat melakukan akuisisi? Nah, tentu saja dengan melakukan right issue. Disinilah keunggulan sekaligus kejelian dari Agung Sedayu Group untuk melakukan go public secara bertahap untuk mengoptimalkan penerimaan dana dari publik. Nah, akibat dari aksi korporasi ini, saham PANI sudah naik sebesar hampir 2000% sejak 1 Oktober 2021 sampai video ini tayang. Dari sisi administrasi, proses backdoor listing tentu relatif lebih sederhana dan cepat dibandingkan listing secara mandiri. Tetapi backdoor listing memang tidak bisa dilakukan oleh semua calon emiten. Backdoor listing itu hanya bisa dilakukan oleh grup yang besar dengan reputasi yang bagus, di mana orang percaya bahwa nilai valuasi dari calon emiten memang besar. Bagaimana kira-kira prospeknya ke depan? Proses akuisisi PANI terhadap anak usaha Agung Sedayu Group baru dilakukan terhadap 2 anak perusahaan. Sedangkan lini bisnis dari Agung Sedayu Group seperti yang saya tampilkan di depan jelas merupakan sektor properti premium yang relatif stabil dari sisi demand dan memiliki fundamental yang kuat. Nah, apa kemudian rekomendasi saya? Saya kira ketika Anda melakukan buy itu cukup bijaksana. Walaupun memang nanti akan ada aksi profit taking, tetapi hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Karena koreksi teknikal memang pasti terjadi. Tetapi tren besarnya saya memprediksi itu tetap positif. Dan Anda juga bisa mengambil buy ketika saham tersebut berada di Bollinger bawah. Bagaimana kinerja PANI setelah 4 bulan proses backdoor listing? Secara revenue dan income sudah bisa diduga bahwa PAN tidak terjadi perubahan yang signifikan. Hal ini memang terjadi karena proses pengambil alihan 80% itu oleh Agung Sedayu Group itu memang baru sebatas perubahan kepemilikan, bukan penambahan modal. Nah, proses akuisisi anak Agung Sedayu Group pun baru pada tahap administrasi, menunggu dana right issue. Jadi wajar dalam hal ini ketika kita belum melihat perubahan-perubahan yang signifikan baik dari sisi revenue maupun dari sisi net income. Dan demikian juga dengan total aset yang dimiliki oleh PANI. Tetapi perlu dicatat bahwa saham bergerak lebih kencang dibandingkan dengan proses administrasinya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa harga saham PANI sudah melejit hingga hampir 2000% setelah diakuisisi oleh MAP sebesar 80%. Sekarang apa kesimpulannya? Nama besar dan reputasi perusahaan akan memiliki dampak yang besar ketika perusahaan tersebut masuk ke dalam bursa. Perusahaan-perusahaan besar dan juga dengan reputasi bisnis yang bagus biasanya lebih suka melakukan backdoor listing dengan segala variasinya. Tercatat sebelum Agung Sedayu Group mencaplok PANI dengan metode backdoor listing, Citigroup itu juga melakukan hal yang sama dengan mencaplok Bank Harda atau kode emitennya adalah BBHI yang harga pembeliannya sangat murah. Kemudian Rudi Tanusudibyo listing melalui saham taksi Zebra yang bertahun-tahun tidak ada aktivitas bisnisnya. Nah, kira-kira apa pelajaran yang bisa kita tarik dari peristiwa-peristiwa tersebut? Jadi yang utama adalah lihatlah apa yang dilakukan oleh raksasa dengan reputasi bagus. Karena tidak semua raksasa itu memiliki reputasi yang bagus. Tidak perlu saya sebut, silahkan komen di bawah menurut Anda yang mana. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan juga komen di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.